Teman, jangan marah dulu. Sarung. Bukan peta harta karun, ini buku sekolahan. Aduh, mana ini kita ya? Orang-orang kalau kita punya duit kita dideketin, tapi kalau kita kagak punya duit kita dijauhin. Padahal mah gua guru silat, buset. Gitu, orang mana pada takut sama gua, tapi kalau gua kagak punya duit, gua puyeng pala gua deh. Mana sekarang apa-apa pada pusing semua ini orang. Termasuk diri gua juga sendiri ini. Kemana nyari jalan solusinya? Enak mah di saat gua sedang begini nih, nemu apa kek jadinya. Jadi beban pikiran gua kagak pusing sekarang ini nih. Mana di sini kayak hutan, agak ada orang. Kalau gua niat jahat mau gua begal, siapa yang gua begal? Apa ini orang ini nggak ada. Kemana ini kita ya? Nyari solusinya nih. Aduh, hidup makin lama makin berat kehidupan ini. Orang mah nemu apa kek di sini nih pada setan pada nongol, pada kagak ada setan pada takut sama kita ini. Aduh. Dimanapun gede banget pun apa ini ya. Tapi tempatnya adem ini. Hawanya auranya nggak enak ini. Aduh. Wah, loh. Apaan tuh? Kayaknya nih kotak apa ini ya? Jangan-jangan orang naruh apa di sini nih? Kita kagak tahu juga nih apaan ini ya. Waduh. Ini mah kayaknya nih ada petunjuk ini mah nih buat saya nih. Apaan ini ya? Coba dah saya buka dulu pelan-pelan, takutnya ini benda-benda goib nih. Kita ambil, kita kesedot, lah mati kita di sini. Syukur-syukur ini ada petunjuk nih. Wah, loh. Peta harta karun nih. Pasti ini peta harta karun nih. Gua agak salah lagi nih. Iya, peta harta karun nih. Wah, tuh kan. Gue kira lagi apa? Ini ada gambar-gambar petanya nih. Tuh. Nih, pasti nih. Tuh. Tapi bagaimana caranya gue dapetin peta harta karun kayak gini? Sekolah kagak gua. Bisa membaca kagak. Kira-kira yang siapa yang ngerti di sini ya? Aduh, pusing juga nih. Mana gambar begini nih? Tuh. Aduh. Kemana nih ya? Kira-kira ada orang kagak di sini untuk bisa ngerti buku ini, buku apaan ini? Iya. Tet deh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 juga nih. Boleh kayak gue dah. Tet deh, kemarin udah bikin gue udah lama, gila ini. Aduh, begini. Syukur-syukur nih ada temennya bisa ngerti buku bahasa ini nih. Iya, buku peta harta karun. Waduh, kira-kira, wah, kayaknya no temen gua no. Iya, yang ngerti buku bahasa ini nih. Gua datangin lah daripada dia, siapa tahu dia ngerti ini peta harta karun. Bang, uset, cari-cari ada di sini nih. Nah, ada yang geruan gua gini kan ya. Hei, wah, set, weh, aduh. Ya lo. Lo gua cari-cari dari mana lo? Sekarang sini main duduk rumah. Ngapain lo? Ingat yang biji emas nih. Gua ada nyariin lo, gua ada perlu. Perlu apa lo? Gua nemu buku peta. Buku apa nih tuh? Buku peta. Peta apa? Lah, nih. Tuh sini gua lihat. Wah, lu ngerti? Nah, gua sama di sekolahan. Wah, berarti lu bisa baca dong kalau begitu. Sama di sekolahan. Iya, namanya belajar. Kunciin pintu. Buset, dikunciin pintu. Orang mau belajar. Nah, lu ngerti kagak nih? Tuh begini baca begini gampang. Wah, lu udah paham? Wah. Iya, namanya ngerti buku peta harta karun. Wah, jadi gampang dah mau buku-buku begini membaca mau susah. Gua. Iya, lu namanya bisa ngerti buku bahasa ini. Ini mau baca mah ini gua. Iya, lu ngerti bahasa buku, bahasa tulis, ngerti? Ini gua. Gua tahu lu jedek di situ tadi. Masuk gua karena itu buku lu ngerti. Karena lu kan dulunya pinter. Buset, lu ngerti. Jadi orang kaya gua. Tolong. Jadi orang kaya gua. Lu ngerti mendingan dah. Gua lu, Bro. Ngapa? Gua kirim baca. Sambil kerera pisanan. Bagaimana baca sini, Bro? Lah, gua kira lu ngerti. Gua makanya nyamperin lu kemari dari tadi tengah-cengir gue dari sendirian. Gua mau gimana bacanya sih bingung sama ini, Bro. Lah, lu bagaimana sih, Don? Tuh ada petunjuk, Bro. Nah, itu kan peta ini, peta petunjuk nih kemarin nih. Tuh ada orang digantung tuh.
Ini orang yang punya harta karun mati bunuh diri, pasti. Iya. Ini ada garis kisononya ya. Nah, Siapa tahu sudah ada penunjukan itu. tapi kan nggak ngerti kita tulisannya buku apa. Bagaimana kita ini urusannya ini? Lu berarti nggak tahu? Gue baru baca, gue bingung. Ya, si Gopon. Aduh, bagaimana caranya nih ya? Sekarang begini dah, Don. Kita jalan ya. Loh, daripada bengong sendirian di sini takut kesambet setan kali piket. Ya. Mending lu kita nyari orang pinter. Kita nyari orang bisa yang sekolah no. Nah, Ya. begitu Don. Kita tanya ada dia kali pinteran dia. Nah, berarti lu kagak bisa lo. Gue mau orang bisa. Sama kayak gua juga geblek lu mah. Harus sekolah kan ya. Ya, ilah ilallah. Ayo. Begini ketemu temen geblek-geblek juga. Mau sana nyari. Begitu banget orang. Ayo dah. Gimana ya? Ayo. Ah, gua kira lu bisa baca. Hidup dari dulu masih ngarit baik. Kami sekarang pada ogohan pengen diarit-aritin baik. Makan enggak mau pada makan. Mudah-mudahan. Nah, ini orang Nah, nih. ini orang nih. Bang. Hei. Apa nih? Pak, duduk. Nih temen. Buset lu. Oh, Buset deh. Ngapain lu ngajak-ngajak dia? Ini. Gua Ini kenal nggak lo? gua lihat tuh. Ya, Wah, ilah, ini udah berubah. Buset dah. Nih, abang susah apa hidupnya? Buset gua tiap hari ngarit baik. Iya, nggak ada gunanya. Pengen rubah nasib nggak? Ayo. Ini gua suka nih. Nah, ini bang, tadi saya di sono nemu peta harta karun. Yang Kan mana? abang pinter. Yang mana Ngerti petanya? bahasa masuk. Nih, petanya bang nih. Kasih tahu lihat Ntar dulu. Gua kalau megang bener. Gua kalau megang apa-apa yang baru lu temuin, Waduh. gua nggak biasa langsung gua pegang. Apa nih? Gua baca doa dulu. Lah, itu kata gua orang Baca pinter. doa dulu. Buset. Tuh, lihat. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata lo ada dalamnya ada petanya. peta. Ada gambar kotak emasnya, Bang. Ada petunjuk jalan. Ada petunjuk jalannya. Ada petunjuk jalannya? Iya. Lihat. Ada rumah-rumah itu. Tenang. Jadi kayak kuno. Pokoknya begini, ini kan belum gua lihat nih. Nih ya. Sekarang kalau ini seandainya ini harta karun, Nah, udah kita bagi dua aja. Nah, 3 lah gua. ini Dia mah kita kasih dikit. begitu. Iya. Itu gampang diatur dah. Mending abang ngerti kagak ini. Pelan-pelan ngomongnya. Nah, Beneran bagi 2, dikit-dikit lah. nah, ini kira-kira apa Jam gua buka dulu. ngerti. Tuh. Nah, sekarang begini, Bang. Kenapa saya nemuin abang? Ya. Abang kan kudu ngerti. Udah paham gua masalah buku ini masalah mah. buku peta ini. Coba. Coba abang baca lebah mana, titik kemana, lebah mana, mas berada, harta karun berada. No, banyak beginian abang ketulisan, abang ngerti kagak? Lu mau di sekolah Lah, abang kan sekolah duluan. Gua begini ya. Ya, Gua takut lu kecewa. maksud abang? Takut lu kecewa. Gua makanya dari tadi makanya gua lihat-lihat baik ini. Gua takut lu kecewa. Gua ngejelasin Lu bacain takut lu lagi, kecewa. Bacain, kita sama temen. Per-peran. Cuman lu jangan kaget ya. Nah, Jangan masalahnya, kaget, lu jangan marah sama gua. maksud abang? Gua sama orang arti. Samber kelera di sana. Ngomong dari tadi. Sama gua. Gaduh ke sekolah. Kalau ngomong, udah gila. Gimana kalau kita nyari yang orang yang benar-benar bisa? Oh, abang tahu? Tahu, gua punya guru di sono. Oh, kalau begitu bener. Gua punya guru. Kalau abang tahu, ayo kita ikut sama abang. Tapi bener nggak? Jangan kayak abang geblek nih. Buset, itu mah udah guru gua nomor 1. Ayo kita Ayo berangkat. dah, saya ikut. Buset. Oh iya, gua kira dia bisa. Pokoknya udah gua beliin mobil, lo Honda Jazz. Pajero. Oke, halus itu mah. Udah biasa. Ntar ketemu guru gua dulu. Assalamualaikum. Lah ini guru nih. Ini guru bang. Guru saya ini juga guru saya. Dia yang lebih ngerti ini kitab. Ini. Nih. Dia ngerti ini kitab. Ini jelas bang, guru. Lah guru, makanya gua aja kemarin loh. Ini mohon maaf ini guru. Tadi ini teman saya nemu kitab ini. Cuman saya lihat di sini ada peta. Peta. Terus ada teko warna kuning. Saya mah kan nggak tahu. Ini pasti harta karun yang ada di sini. Peninggalan orang-orang zaman dulu. Cuman saya nggak bisa ngejelasinnya. Saya nggak tahu. Dulu dah sini. Dulu. Udah ntar jelasin sama guru gua dah. Udah, pokoknya lu mau taunya mobil. Mari bukunya itu. Coba jajal tuh. Nah. Ini, Bah.
Ini kita nih dari apa namanya, tadi bocah-bocah tuh, kalau kita biarin, coba kalau gini kata dia ini buku pusaka. Iya. Abah nanti bisa jelasin ini, Bah. Apa namanya? Emang ini bocah pada buta huruf semua. Kalau di sekolah malu dia. Huruf mau orang buta, Bah. Yang buta sama dia. Itu di sekolah alam prasasti bisa nggak nerima orang-orang kayak gini? Sebab kalau kita biarin, Bah, mereka ini nanti akan menjadi bumerang juga buat dia, juga buat generasi, Bah. Nah, ini bukunya buku sekolah alam di sini, bukan ini, Bah, dari prasasti. Nih, Abang jelasin, ini bukan peta harta karun. Apa, Bah? Bukan peta harta karun, ini buku sekolahan. Hati mudah-mudahan lumayan. Sabar. Ntar gue beliin mobil ntar. Mobilan. Duitnya yang mana? Sabar lu, kita dengerin penjelasan ini. Nah, gini ya. Buku peta harta karun, Bah. Bukan. Tahanin. Tahan. Tapi jangan khawatir. Walaupun ini bukan peta harta karun, yang dalam pikiran Anda sekalian ini yang memberikan satu kecerahan masa depan, tapi ini lebih daripada itu. Nanti dijelasin sama Abah Komarudin Ibu Mikam, salah satu daripada pencetus juga penggagas sekolah alam, apa namanya, Bah? Prasasti. Yeah. Nanti ada apa saja di tempat ini, di sekolah ini, juga program-programnya nanti kita dengarkan dari penjelasan dari Abah Komar ini. Tenang aja. Pokoknya ini lebih daripada harta karun, begitu, Bah? Ya, betul. Lebih daripada harta karun, Bah. Lebih. Waduh. Jadi kalau mau bahagia. Nah, jadi kalau pengen bahagia, sekolahnya sekolah alam. Dengerin dong. Terus sekolah alam itu bagaimana? Saya kurang jelas gitu. Jadi sekolah yang belajar dari alam, belajar bersama alam. Jadi kalau orang lain sekolah kudu beli baju, kan duit juga itu. Ya. Iya. Ya kudu beli sepatu. Iya. Nah, kudu bayaran SPP buat ini. Nah, kalau di sini enggak. Oh, gratis. Bebas, gratis gitu. Tapi nggak macul, Bah. Lah, macul. Lu Cuman, pada pinter macul mah. iya, Macul. belajar, tapi tetap kita belajar di situ. Jadi kita bisa belajar di pinggir kali, belajar di pinggir sawah, kita belajar di bawah pohonan. Yang penting ada gurunya, ada ilmu yang diajarin, ada muridnya, gitu. Itu sekolah alam. Baik, Abah, kita sudah lihat nih sekolah alam prasasti. Sebenarnya apa sih perbedaan antara sekolah alam itu dengan sekolah konvensional, Bah? Jadi sekolah alam itu adalah sekolah yang menggunakan apapun yang ada di situ sebagai bahan pembelajaran. Jadi itu yang kemudian membuat sekolah alam menjadi murah dan berkualitas karena dia tidak terasing dengan lingkungannya, tidak terasing dengan budayanya, tidak terasing dengan alamnya, tidak terasing dengan lingkungannya begitu. Jadi ketika kesini kita belajar tentang rumput, kita belajar tentang sungai, kita belajar tentang sawah, kita belajar tentang apa saja yang ada di sini gitu. Yang kemudian distrukturisasi menjadi kurikulum gitu. Kemudian kalau di sekolah umum itu kan harus beli baju buat seragam lah, orang-orang apa dan itu kan kemahalan gitu, 350 sampai 1,2 gitu buat ini. Maka di sekolah alam nggak pakai seragam gitu. Kemudian buat tempat belajar, kalau sekolah umum itu harus punya gedung, punya AC, punya bangku, punya meja. Kalau di sini kita tidak. Dimanapun kita ada, di situ ada gurunya. Kita belajar gitu di bawah pohon, di pinggir kali, di pinggir sawah gitu. Jadi bersama alam dan lingkungan kita belajar. Jadi belajar bersama alam itu intinya. Pemirsa, sungguh mengesankan sekali tentang sekolah alam ini. Jadi dengan adanya alam, kita belajar dari alam. Ya. Back to nature. Back to nature, betul. Kembali gitu. kepada alam. Ya. Nah, terus gini, inspirasi dari latar belakang ini
ambil dari apa, Bah? Ya. Apa mungkin Abah pernah sekolah alam dulunya atau bagaimana, Bah? Dari kawan-kawan. Oh, kawan-kawan. Jadi saya melihat bahwa kawan-kawan kita di lingkungan kampung itu banyak yang sukses, makmur dan baik, itu soleh, beribadah. Tidak mesti dia harus lulusan sekolah formal gitu. Jadi dia bisa belajar dari lingkungan, dia belajar dari alam, dia belajar dari situasi di mana dia berdiri dan bekerja begitu. Jadi berarti kita bisa belajar melalui apa saja. Iya. Bahwa ilmu itu adalah tersebar kemana-mana dan kita dapatkan ilmu tidak mesti dari buku-buku yang dikirim oleh dinas. Buku yang langsung Allah ciptakan di alam. Betul, Biasa, ayat ya. kauniyah dan ayat kauliyah Iya. gitu. Jadi kita bisa belajar dari ciptaan Allah langsung. Berarti sebagaimana wa'allama Adamal asma'a kullaha. Betul. Jadi ketika Nabi Allah Adam itu diajarkan dari nama-nama benda Iya. yang ada di muka bumi ini. Berarti sekolah alam bisa membidik ke sana itu, Bah. Betul, Luar biasa. betul. Karena kita pun memang ingin menciptakan manusia yang menjadi khalifatul fil ard gitu. Luar biasa. Pada sore hari yang mulia ini, saya ingin menyampaikan satu buah hadis dari Rasulullah SAW, yakni hadis kedua di bab ikhlas. Hadis kedua ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang bunyinya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Terus bagaimana, Bah, masalah operasional pendidikan nih, Bah? Santri kan begitu banyak nih. Ada berapa, Bah? Ada 73 orang. 73 orang. Terus operasional pendidikan, makan dan lain sebagainya gimana tuh, Bah? Ya dari Allah. Luar biasa. Ya keyakinan bahwa Allah menjamin gitu. Luar biasa. Allah menjamin rezeki-rezeki yang tak terduga dan ternyata gitu. Jadi ya alhamdulillah, jadi kekuatan kawan-kawan yang digerakkan Allah gitu buat membantu, tiba-tiba datang bantu ya, yang nggak kenal, yang nggak punya hubungan sebelumnya gitu, membantu itu luar biasa. Dan selama 5 tahun itu kita menikmati kasih sayang Allah itu gitu. Jadi alhamdulillah. Pemirsa, luar biasa. Dengan sekolah alam, belajar dari alam, dan tidak mengharapkan kepada siapapun, akan tetapi percaya kepada yang menciptakan alam. Siapa yang menanam, dia yang akan menuai. Nah, gitu. Angklung, Bang. Ini dari bambu. Iya. Gitu. Dan Alam juga. Alam juga gitu. Jadi kita mengenalkan mereka dengan lokal jenius kampung. Lokal jenius ya, seperti silat itu jadi bagian penting dari kita. Terus tari-tarian, seni, angklung gitu. Jadi mereka kita perkenalkan dengan kurikulum-kurikulum yang memang berasal dari warisan leluhur orang Bekasi. Pemirsa, jangan takut. Ketika putra-putri kita mereka bermain dengan alam, sekolah di alam, tidak akan ketinggalan prestasi mereka. Di sekolah alam ada yang namanya edukasi, juga ada yang namanya ekstrakurikuler. Salah satunya adalah musik. Dengan musik alam, angklung. Iya, dan selain angklung, anak-anak juga kita ajarkan tentang bagaimana bermain tradisional. Jadi main benteng, main tanggal, main ketapel. Iya. Jadi game tradisional ini kita hadirkan buat melenyapkan itu kecanduan HP. Benar. Jadi anak-anak yang pada kecanduan HP itu di sini kita sembuhkan gitu. Di sini nggak boleh main HP, nggak boleh main HP, tetapi mereka harus main tradisional, main benteng, main galasin, petak umpet, main ketapel gitu, main jelangkungan gitu. Bersama dengan bikinnya, jadi mereka bikin dulu, kemudian baru main-main gitu. Jadi begini, saya melihat bahwa akar dari persoalan di Bekasi ini adalah bagaimana anak-anak itu diajarkan di sekolah, tapi mereka lupa dengan ajaran-ajaran nenek moyang. Jadi malah meninggalkan. Ya, mereka sekolah tinggi-tinggi tapi masih belum ikroknya baru 2 gitu, belum bisa baca Quran, nggak paham itu rumput pun dondong maupun mangga apa bedanya juga kagak paham. Nanam padi juga belum. Nanam padi juga pohon beras katanya gitu. Maka dan saya berpikir ini harus ada sebuah pendidikan alternatif yang
mengenalkan mereka terhadap alam lingkungannya, tidak mencabut mereka dari alam lingkungannya gitu. Jadi mereka di Sukawangi, mereka di Bekasi, ya mereka belajar tentang sawah, mereka belajar tentang sungai, mereka belajar tentang tumbuhan gitu. Makanya kita punya di sana ada taman kreatif gitu yang nanam kangkung, nanam cabai, nanam kacang panjang dan semuanya kita nanam. Jadi kita mengenalkan mereka dengan akar dari budaya kita dan identitas bahwa kita orang Bekasi dan kita juga nanti akan mewarisi semua alam bumi ini gitu. Terus Bah, apa namanya, dari sekolah alam ini kan adanya ini di corner ya, corner Bekasi, di ujung Bekasi, di pelosok. di pelosok. Sudah ada sentuhan dari pihak terkait kah? Ya, alhamdulillah walaupun kita nggak bikin proposal, tapi yang membantu kita tuh datang sendiri ya. Jadi dari Pemda itu ngasih sumur satelit gitu. Karena emang kita di sini airnya asin dong. Jadi everyday seperti di pinggir laut gitu loh. Makanya tapi alhamdulillah setelah dikasih sumur satelit itu kita terbantu gitu. Sumur kita udah bagus. Kemudian juga ini angklung dan semuanya ini Arumba, ada ini juga bantuan dari BNPT gitu. Ini datang aja mereka setelah melihat dan membaca media semuanya gitu. Oh ini kayaknya layak dibantu, mereka datang dan kemudian bantu kita gitu. Jadi alhamdulillah ada juga bantuan dari pihak pemerintah gitu, sangat mendukung. Pemirsa Jawara Channel dimanapun berada, yang digaum-gaumkan sama pemerintah, yang digaum-gaumkan sama negara, bahwasanya mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Nah, dengan sentuhan daripada tangan-tangan profesional, juga sentuhan orang-orang yang ikhlas, berdirilah daripada sekolah alam prasasti di sini. Terus Bah, dari program yang paling unggul gini Bah, yang paling muncul di prestasi ini Bah, tahfiz. Oh, tahfiz. Iya, jadi ada beberapa anak yang memang punya kecerdasan. Jadi begini, kita melihat setiap anak di sini adalah hebat. Jadi dengan dasar bahwa Allah menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya, berarti semua anak itu punya kelebihan, punya potensi. Tinggal kita membangkitkan potensi itu untuk menjadi kelebihan yang dia punya. Nah, ada yang bagus di musik, ada yang bagus di tari, ada yang bagus di hafalan, ada yang bagus di psikomotorik lainnya. Itu sudah menjadi hal yang lazim. Jadi ada yang hafal sampai 2 juz gitu, ada yang 3 juz juga gitu. Nah ini kemudian yang tidak pun dia akan punya keterampilan lain. Jadi bikin ketapel, kemudian tapelnya dijual, orang jadi duit gitu kan. Pelajaran kewirausahaan. Karena itu pelajaran dari sekolah alam. Pertama pembangunan karakter, kedua entrepreneurship, yang ketiga leadership, yang keempat itu konservasi alam dan lingkungan, yang kelima logika akademik gitu. Jadi kita ajarkan mereka tentang lingkungan, logika akademik, kita ajarkan mereka tentang kewirausahaan gitu untuk nyari duit. Nah kalau sekolah alam ini ada nggak studi banding agar mereka tidak terkukuh di dalam satu lingkungan atau satu tempurung, untuk mengenal masyarakat yang lebih luas dan pergaulan mereka tidak membatasi, apa dibatasi di dalam? Wajib, iya memang itu wajib keluar. Jadi outing istilahnya. Jadi kemarin anak-anak kita bawa ada konser debu, ketemu dengan Mustafa gitu loh. Mereka bernyanyi bersama, dihibur sama oleh Mustafa. Kemudian kita juga undang sejumlah kalangan, komunitas, budaya buat datang ke sini, buat melakukan aktivitas di sini dan mereka bisa interaksi, bisa belajar dari ini. Memang kita tidak punya pagar, jadi kita biarkan anak-anak itu berinteraksi dengan masyarakat sekitar, sehingga pesantren tidak eksklusif hadir di suatu kampung. Jadi kita tetap mewarnai. Pemirsa, setelah kita termutar mengelilingi daripada sekolah alam prasasti, di situ kita banyak ambil kesimpulan, juga kita banyak ambil ilmu tentang bagaimana kita kembali belajar kepada alam ini. Anak-anak kita diperkenalkan bagaimana alam ini berproses hingga menampilkan nuansa yang begitu dinamis, enak untuk dipandang mata. Dari sosok Abah Komarudin Ibnu Hikam ini dengan kegigihan dan keuletannya
membina anak-anak santri, bukan saja diajarkan tentang edukasi, tetapi juga diajarkan bagaimana mereka ini mengenal bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Baik dan takdirnya tidak pernah salah. Demikian jumpa kita bersama Habib Suherman Harumain, dakwah di Kampung Jawara, edisi khusus Sekolah Alam Prasasti Desa Sukatenang, Kecamatan Sukawangi, Kampung Piket. Kampung Piket. Terima kasih atas segala perhatian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prasasti.